Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus, sebab Engkau Allah yang selalu bersedia mendengar setiap doa-doa kami. Pada saat ini kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus-Mu sebelum kami mendengar firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dan berikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar firman yang akan kami dengar boleh kami terima dan kami yakin untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, diambil dari surat Rasul Yohanes di 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dalam bahasa Batak, Odo hiras di rohatta maradopon ibana, mono tapangido manang aha marguru tulomo ni rohana tangi honon nado hita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita boleh berbahagia dan bersukacita mendengar firman ini. Sebab dalam firman ini diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan berkenan mengabulkan doa kita. Kita tahu doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Doa, kata Martin Luther, adalah napas hidup. Berarti dalam doa kita selalu terhubung dengan Allah setiap saat. Jadi doa bukan sekedar daftar permohonan untuk menarik Allah sesuai dengan keinginan kita atau membawa Allah ke posisi kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi doa, kita diingatkan, doa bukan untuk mengubah Allah sekali lagi sesuai dengan keinginan kita, tetapi sebaliknya, doa mengubah segala sesuatu agar mendekat kepada Allah dan bertindak sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, syarat doa yang dikabulkan Allah adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang kita minta akan dikabulkan apabila sesuai kehendaknya. Itu firman Tuhan hari ini. Lalu ada yang mengatakan begini,
Kalau begitu apa gunanya kita berdoa? Kalau toh harus sesuai kehendaknya, biarlah kehendaknya yang jadi tanpa kita minta. Seperti itu. Saudara-saudaraku, memang bukan karena kita minta atau kita berdoa baru Allah bertindak. Tapi doa adalah saat di mana kita selalu tinggal di dalam Yesus. Maka Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Artinya, jika kita sudah tinggal dalam Yesus, hidup sesuai firman-Nya, maka apapun yang kita minta sudah pasti sesuai kehendak-Nya karena Dia berkuasa dalam diri kita. Kehendak Allah adalah supaya kita percaya. Itu kata firman Tuhan sebelum sini di ayat 13. Orang percaya akan memiliki keberanian untuk menghampiri atau menghadiri tahta Allah. Kita bandingkan dengan Ratu Esther di kitab Esther. Ketika orang Yehuda atau Yahudi, umat Allah, terancam oleh rancangan yang jahat, maka supaya Ratu Esther berani menghadap raja, dalam hal ini suaminya Ahasuerus, yang adalah pembesar waktu itu. Tetapi Esther sebelum dia meminta, sebelum dia menghadap kepada raja, dia merasa takut, ragu. Karena itu Esther meminta agar seluruh orang Yahudi berdoa dan berpuasa. Doa itu mengubah Esther yang ragu, yang takut, jadi memiliki keberanian dan kepastian menghadap raja tanpa dipanggil. Sebab ada aturan, jikalau seorang raja di kerajaan Persia waktu itu, jikalau seseorang baik laki-laki maupun perempuan, jika dia menghadap raja tanpa diminta, hanya satu hukum, yaitu hukuman mati. Kecuali raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya, berarti raja berkenan menemuinya. Dan itulah yang didoakan, yang dimohon kepada Allah, supaya Allah mengubah hati yang tidak berkenan jadi berkenan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengubah, bukan kita yang mengubah oleh karena doa-doa kita. Dan memang kita tahu setelah doa-doa yang disampaikan oleh Esther pun oleh umat Allah bertindak, raja berkenan. Sekali lagi, bukan karena Esther yang mengubah hati raja atau bukan karena kebaikannya maka raja berkenan, tetapi Allah yang bekerja. Itu dia doa mengubah, menjamah bahkan hati raja sehingga berkenan mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, menerima Esther dan berkenan memberikan apapun yang diminta oleh Esther. Raja berkata sekalipun setengah dari kerajaannya akan diberi. Ini dia, doa mengubah segala sesuatu untuk taat kepada kehendak Allah. Sekali lagi bukan sebaliknya. Itu sebabnya dalam firman hari ini dikatakan, apa saja yang kita minta Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendak Allah berarti kita ada hati yang taat kepada segala sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Itu sebabnya ada yang mengatakan doa yang sampai ke surga adalah doa yang berawal dari surga. Artinya atas tuntunan Roh Allah kita dapat berdoa sesuai kehendaknya. Kita sesungguhnya dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tapi dalam kelemahan kita Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rom 8 ayat 26.
Artinya kita tidak tahu meminta yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, tetapi Roh Allah yang bekerja di hati orang percaya. Maka terlebih dahulu dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita padanya. Oleh karena iman, Roh juga yang menguatkan iman kita. Roh itu juga yang berdoa memberikan kita hikmat untuk dapat meminta apa yang harus kita minta, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itulah doa yang benar yang dikabulkan Allah adalah yang sesuai kehendaknya, atau dikatakan tadi yang berawal dari surga, dari Allah. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kata Yakobus di Yakobus 5 ayat 16. Oleh karena itu saudara-saudaraku, baiklah kita berdoa dalam iman dan memohon pertolongan Allah, karena Dia sudah lebih dahulu memanggil kita, membawa kita kepada Yesus. Yesus yang memilih kita, membawa kita masuk di dalam persekutuan dengan Dia. Tugas kita bagaimana kita secara terus-menerus di dalam iman tinggal di dalam Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberi kita pengampunan dosa. Jadi atas karya Dia kita berdoa, kita tinggal di dalam Dia, dan oleh karena Dia kehendaknya dapat kita lakukan. Karena itu tetaplah berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan mengampuni kami dalam segala keberadaan kami, dan kuatkan kami Tuhan agar kami memiliki iman yang teguh, mampu menguasai diri kami di dalam situasi tantangan-tantangan yang kami hadapi, baik yang datang dari diri kami maupun yang datang dari luar diri kami. Jangan biarkan kami hidup sesuai dengan kehendak kami, tetapi biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Pun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, kami mohon Tuhan, berkenan Engkau Tuhan menjamah setiap hati, mengubah pikiran hati yang jahat menjadi baik dan tunduk serta taat kepada Tuhan. Sebab Engkau berkuasa untuk itu. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Didik kami dalam kebenaran-Mu agar kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami Tuhan yang memberitakan firman-Mu, agar firman-Mu selalu diberitakan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat seluruh jemaat-Mu, buat lingkungan di mana kami tinggal. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkatinya, dan kabulkan doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua.